Selamat siang Bu, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 5 orang, saya Elizabeth, Emi Mastura, Rapik Progo, Delfri Alexander Pangaribuan, Anissa Riatul Asna. Saya di sini akan menjelaskan mengenai sistem pemerintahan presidensial. Kemudian selanjutnya yang bab 2 dengan bab 3 akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Yang pertama, pengertian sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem pemerintahan yang kekuasaan eksekutifnya berada di luar pengawasan langsung legislatif. Dalam sistem pemerintahan presidensial, kedudukan eksekutif tidak bergantung pada Badan Perwakilan Rakyat atau parlemen. Adapun dasar hukum dari kekuasaan eksekutif dikembalikan kepada pemilihan rakyat. Sebagai kepala eksekutif, seorang presiden menunjuk pembantu-pembantunya yang akan memimpin departemennya masing-masing dan mereka itu hanya bertanggung jawab kepada presiden. Sistem pemerintahan presidensial adalah sistem pemerintahan yang dikepalai oleh seorang presiden dan menteri-menteri yang bertanggung jawab pada presiden. Ciri-ciri dari pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan presidensial memiliki ciri-ciri khusus tersendiri, sehingga sistem pemerintahan jenis ini berbeda dengan jenis sistem pemerintahan lainnya. Adapun ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus juga kepala pemerintahan, dan yang kedua, penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Kelebihan atau keunggulan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, badan atau lembaga eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak bertanggung jawab dengan badan legislatif atau parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dan jangka waktu tertentu. Kelemahan atau kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Kekuasaan badan eksekutif di luar pengawasan langsung badan legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan yang bersifat mutlak. Syarat-syarat presidensial yang stabil. Presiden harus dipilih langsung oleh rakyat. Presiden harus dipilih untuk masa jabatan tertentu. Penyebab kegagalan pemerintahan presidensial yaitu munculnya demokrasi kaisarisme atau juga yang disebut sebagai eksekutif sangat berkuasa dan legislatif sangat lemah. Demikianlah penjelasan dari sistem pemerintahan presidensial. Saya Rapik Progo akan menjelaskan kelebihan sistem pemerintahan parlementer dan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Kelebihan sistem pemerintahan parlementer. Ada beberapa kelebihan pada sistem pemerintahan parlementer antara lain sebagai berikut. Yang pertama, pembuatan kebijakan dapat memperlakukan secara tepat karena tidak adanya pernyataan antara eksekutif dan legislatif. Hal itu disebabkan kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada suatu partai atau koalisi partai. Yang kedua, tanggung jawab dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas. Yang ketiga, adanya pengawasan yang kuat daripada kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam menjalankan pemerintahan. Yang keempat, pembuatan keputusan memerlukan waktu yang cepat. Sedangkan kekurangan sistem pemerintahan parlementer. Dari sistem pemerintahan parlementer ada sebagai berikut. Yang ke satu, kedudukan badan eksekutif atau kabinet sangat terbayar dari batas waktu. Kabinet bisa dilepas oleh. Yang kedua, kelangsungan keberadaan badan eksekutif atau kabinet tidak dapat ditentukan selesainya sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet bisa bubar. Yang ketiga, kabinet dapat mengendalikan. Hal itu terjadi para anggota kabinet merupakan anggota yang berasal dari partai karena pengaruh mereka yang besar di luar
dan partai anggota kabinet bisa menguasai. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya dari kelompok 3, Anissa Datul Azna, dan teman-teman saya ada Emi Mastura, Elizabeth, Rafi Progo, dan Devli Alexander. Di sini yang pertama saya membahas mengenai keuntungan dari sistem pemerintah referendum, yang kedua kelemahannya, yang ketiga ciri-ciri dari sistem pemerintah referendum. Baik, di sini saya akan membahas yang pertama, yaitu keuntungan dari sistem pemerintah referendum itu sendiri ialah bahwa masalah negara, rakyat langsung ikut serta menanggulangi, dan kedudukan pemerintah stabil yang membawa akibat pemerintahan akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya. Kemudian keuntungan yang lain ialah bahwa kedudukan pemerintah itu stabil sehingga membawa akibat pemerintah akan memperoleh pengalaman yang baik dalam menyelenggarakan kepentingan rakyatnya. Kemudian yang kedua, kelemahan dari sistem pemerintah referendum yaitu tidak setiap masalah rakyatnya mampu menyelesaikannya, karena untuk mengatasi perlu pengetahuan yang cukup bagi rakyat, dan sistem ini tidak dapat dilaksanakan jika terdapat perbedaan paham antara rakyat dan eksekutif yang menyangkut kebijaksanaan politik. Contohnya, sistem pemerintahan referendum adalah Swiss. Yang ketiga, adapun ciri-ciri sistem referendum ialah tugas pembuat undang-undang legislatif berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Yang kedua, legislatif adalah representasi dari rakyat. Yang ketiga, eksekutif dipilih oleh legislatif untuk waktu 3 tahun lamanya dan dapat dipilih kembali. Yang keempat, kestabilan dari sistem ini dipengaruhi oleh adanya kesalahpahaman antara eksekutif selaku pemegang kebijakan politik dengan rakyat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peran penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, Perdana Menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Berbeda dengan sistem presidensial, sistem parlemen dapat memiliki seorang presiden dan seorang perdana menteri yang berwenang terhadap jalannya pemerintahan. Dalam presidensial, presiden berwenang terhadap jalannya pemerintah, tetapi dalam sistem parlementer presiden hanya menjadi simbol kepala negara. Sistem parlementer dibedakan oleh cabang eksekutif pemerintahan tergantung dari dukungan secara langsung atau tidak langsung. Cabang legislatif atau parlemen sering dikemukakan melalui sebuah veto keyakinan. Oleh karena itu tidak ada pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang eksekutif dan cabang legislatif. Menuju kritikan dari beberapa yang merasa kurangnya pemeriksaan dan keseimbangan yang ditemukan dalam sebuah republik kepresidenan, sistem parlemen dipuji dibandingkan dengan sistem presidensial karena ketanggapannya kepada publik. Ciri-ciri parlementer: 1. Dikepalai oleh seorang Perdana Menteri sebagai kepala pemerintah, sedangkan kepala negara dikepalai oleh Presiden
atau raja. Yang kedua, kekuasaan legislatif. Presiden ditunjukkan oleh legislatif, sedangkan raja diseleksi berdasarkan undang-undang. Yang ketiga, menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang keempat, kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kelima, kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang keenam, parlemen sebagai pemegang kekuasaan di negara tersebut. Di sini saya akan membacakan tentang sistem pemerintahan referendum atau governance system referendum. Sebagai variasi dari kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensial adalah sistem pemerintahan referendum. Di negara Swiss, di mana tugas pembuat undang-undang berada di bawah pengawasan rakyat yang mempunyai hak pilih. Pengawasan itu dilakukan dalam bentuk referendum yang terdiri dari referendum obligatoire, referendum fakultatif, dan referendum konsultatif. Yang A, referendum obligatoire adalah referendum yang harus terlebih dahulu mendapat persetujuan langsung dari rakyat sebelum undang-undang tertentu diberlakukan. Persetujuan dari rakyat mutlak harus dilakukan dalam pembuatan undang-undang yang mengikat seluruh rakyat, karena dianggap sangat penting. Contoh adalah persetujuan yang diberikan oleh rakyat terhadap pembuatan undang-undang dasar. Yang B, referendum fakultatif adalah referendum yang dilaksanakan apabila dalam waktu tertentu sesudah suatu undang-undang diumumkan dan dilaksanakan, sejumlah orang tertentu yang mempunyai hak suara menginginkan diadakannya referendum. Dalam hal ini, apabila referendum mengkehendaki undang-undang tersebut dilaksanakan, maka undang-undang itu terus berlaku. Tetapi apabila undang-undang itu ditolak dalam referendum tersebut, maka undang-undang itu tidak lagi berlaku. Yang C, referendum konsultatif adalah referendum yang menyangkut soal-soal teknis. Biasanya rakyat sendiri kurang paham tentang materi undang-undang yang dimintakan persetujuannya. Pada pemerintahan dengan sistem referendum, pertentangan yang terjadi antara eksekutif atau Bundesrat dan legislatif atau keputusan dari rakyat jarang terjadi. Anggota-anggota Bundesrat ini dipilih oleh Bundesversammlung untuk waktu 3 tahun lamanya dan bisa dipilih kembali. Sekian dari kelompok kami ucapkan banyak terima kasih.